Cover shock punya kayak skin juga ya. Oke, balik lagi di YouTube channelnya dari Kaos Custom Bike TV. Nah, di sini di sebelah kanan gua ada motor KLX 250. Sang owner punya orang seluduk nih motornya. Pasar Bengkok kalau kalian baru tahu. Ini motor bakal gue review hari ini. Apa aja sih yang udah dipasang dari workshopnya Kaos Custom Bike. Nanti kita akan bahas dan akan kita ulas. Stay tune, gas terus. Balik lagi nih sama gua. Oh ya, gua belum kenalan. Gua Doni Darmawan, panggil sapaan gua Doni. Gua lagi ada di workshopnya Kaos Custom Bike Jakarta Selatan, Pancoran. Di sini gua akan ngebahas motor Kawasaki 250 KLX ya. Nah, di sini gua akan ngebahas atau nge-review sedikit dari kaki-kakinya dulu kali ya. Kayaknya kita lebih suka dari looks kelihatan bawah baru ke atas. Gua akan ngebahas nih bagian kaki belakang sama depan atau wheelset depan belakang. Kita akan bahas dulu nih. Ini dulu nih. Dari bagian slider depan, engine sama belakang. Slider depan, tengah sama belakang ini produk langsung by Kaos Custom. Jadi fungsionalnya kalau saat jatuh atau apa itu nggak langsung pertama kena as roda atau langsung kena bagian shock, dan untuk engine itu nggak langsung bagian kena blok ya. Termasuk belakang juga fungsionalnya tetap sama, nggak langsung kena swing arm atau bracket atau bahkan cakram. Nah, ini dia nih, ulang-ulang mulu udah ngomongnya. Nah, nih untuk wheelset velgnya pakai TK Racing, depan belakang ukuran 350 per 300 dan bannya pakai Corsa ukuran 120 per 150. Untuk kaliper depan belakang ini pakai Brembo, dan untuk selang remnya pakai Hel. Kenapa mesti Hel? Nah, saat ada suspensi atau tekanan saat kita pengereman dari depan ataupun belakang, biasanya selang remnya itu ngembang saat kita rem, tapi kita pakai Hel Protection product. Itu saat kita pengereman itu nggak ada namanya pemuaian atau ngembang dari selang remnya. Itu masih aman. Dan untuk bracket belakangnya nih, produk CNC bahan aluminium dari Kaos Custom Bike. Kece pokoknya habis. Nah, ada beberapa kanibalan nih tentang kolaborasi antara KLX 250 dan KXF dari swing arm. Dari swing armnya ini pakai punya KXF. Termasuk sama shock depan atau USD-nya nih, pakai punya KXF juga. Pakai punya KXF juga sama, dan untuk shock belakang itu tetap sama, masih punya orinya dari KLX 250. Cuma dirubah warna, di powder coating warna merah, biar supaya ada warna-warna yang lain lah ya. Jadi nggak hanya itu. Nah, untuk selang radiatornya itu punya DRC. Dia tahan panas, pokoknya aman lah. Jadi kalau nempel-nempel bagian blok mesin atau apa itu nggak nempel, nggak cepet meleleh lah intinya. Jadi masih aman. Dia ada serat-serat yang lumayan. Nah, ada sedikit warna dari blok mesin kanan kiri itu di powder coating dari Kaos Custom Bike. Nah, hampir lupa. Dari bagian mesin ini masih standar, dan untuk suaranya supaya lebih gahar, lebih ngeblar lagi, ini pakai punya Norifumi, produk asli Indonesia men. Ini Norifumi tipe Whoops
Dan banyak sekarang kalangan-kalangan supermoto atau motor-motor yang lain itu pakai produk Norifumi, produk Indonesia lah intinya. Terus di sini gua akan ngebahas, nah bawahnya ini pakai skid plate. Jadi skid plate ini saat kita semi terabas atau kita jalan jauh, jalan-jalan bebatuan itu nggak langsung kena bagian blok mesin bagian bawah. Jadi masih tetap aman lah, masih safety untuk kegunaannya. Dan di sini gue akan ngebahas naik lagi sedikit ke atas nih ya. Ini ada beberapa bagian spakbor. Spakbor belakang itu punya KXF juga, dan plat number depan nih, tameng depan itu punya KXF juga. Terus untuk jok cover by Sugen juga ini udah diganti, jadi saat kita duduk itu jalan jauh terus bawa boncengan itu nggak pegel, namanya bagian belakang itu masih aman lah. Nah, lampu nih, kita langsung naik ke atas aja lah ya. Ini bagian lampu punya Duromoto, punya 2 tipe, plus itu langsung ada saklar, jadi kita langsung aktifin 2 mode bisa. Nggak bisa langsung ganti-gantian. Aktifin 2 mode itu ganti-gantian antara lampu putih sama lampu kabut. Jadi lampu kabutnya ini kita saat perjalanan jauh, kondisi kabut, itu masih aman. Jadi ada 2 warna, warna kuning dan warna putih. Warna putih biasalah kita pakai di setiap harinya. Untuk keadaan kabut ada lampu warna kuning. Itu lebih enak. Jadi nggak takut yang namanya kegelapan saat kita perjalanan jauh. Nah, untuk speedometer ini ada sedikit perubahan. Speedometer ini no brand ya, tapi digital, itu masih bagus. Terus untuk bagian handguardnya ini tetap pakai Barkbuster. Pokoknya udah teruji, keren pokoknya. Dia untuk melindungi bagian kepalan tangan kita. Amit-amit kejadian di jalan kita nggak ada yang tahu ya. Jadi untuk melindungi kepalan tangan kita, kejadian di jalan itu masih aman lah itu. Terus bagian stangnya ini twin wall, jadi lebih lebar lagi dan lagi-lagi warna hijau. Terus untuk crasher stang pakai punya Exhibition, masih kelihatan keren. Nah, kayaknya kita langsung ngebahas tentang bagian dekal. Dekalnya ini dari Tuan Muda Production, terus dari BBS juga. Dan ini salah satu punya anak komunitas, dibilang anak bukan, dibilang dewasa bukan, tapi panggil om juga bisa ini. Karena udah punya buntut sih yang punya, tapi tetap aktif, jiwa mudanya itu masih ada untuk berkecimpung di komunitas motor, apalagi supermoto. Di sini dekalnya konsep-konsep nuansa laut ya. Nuansa laut dan dicampur bagian nuansa alam luar angkasa. Jadi ini konsepnya konsep laut. Terus di sini ada tulisan Pesta dari Selatan, dan salah satu komunitas ini adalah di Radio Dalem atau Radal. Mungkin karena dari sana konsepnya itu muncul, karena dari selatan juga. Nah, sering pesta mungkin kayaknya ini ya. Kita nggak tahu juga ya. Entah atau apa, kurang paham juga. Jadi pesta dari selatan ini konsepnya sangat masuk ya. Konsep dekalnya, terus konsep dari sasis motornya ini masih masuk nih. Warna-warnanya, warna dari konsepnya dekal masih keren, kece. Dan bahannya bagus untuk dekalnya. Terus untuk kelebihan performanya motor ini itu masih enak, intinya tuh masih enak. Soalnya masih standar lah. Enggak ragu untuk pakai sehari-hari ataupun apa. Itu masih enak, masih nyaman lah untuk kita pakai saat di jalan. Untuk seharian atau bahkan kita perjalanan jauh, kita tuh nggak kalah pede untuk para pengguna roda 2 yang lainnya. Bukan untuk ajang sombong atau bahkan ajang pamer, maaf ya. Tapi ini saat kita nunggang kuda besi perjalanan jauh dan banyak yang terpakai bagian aksesoris di motor kita, itu bukan suatu hal ingin terlihat atau sebagai pusat attention. Tapi
ini banyak fungsional untuk ngelindungin diri kita juga, safety kita di jalan itu seperti apa. Dan kurang lebihnya untuk yang gue review hari ini seperti itu. Dari gue tutup sekian, dan jangan lupa untuk di-subscribe, di-like, dan di-share. Di-share. Dan oh iya, untuk lonceng notifikasi jangan lupa dinyalain. Jadi kalian semua yang ada di rumah, dimanapun kalian berada, tetap bisa nonton dimanapun. Dan notifikasinya itu sangatlah penting. Dan kurang lebihnya mohon maaf dari gue Doni, gas terus.